Lanjut terkait kasus meninggalnya calon manajer KDMP saat mengikuti Latsar Mil, kita akan bahas bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Ya, sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak Kementerian Pertahanan. Ya, dan kita langsung saja, selamat siang Pak TB Hasanuddin. Ya, dari kejadian meninggalnya calon manajer KDMP dalam Latsar Mil, ini apa kemudian catatan dari DPR? Benarkah pelatihan yang dilakukan ini terlalu militer begitu atau militeristik untuk diikuti oleh warga sipil? Dari Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, saya kira begini ya, harus mendapatkan perhatian kita semua bahwa untuk mereka yang dilatih itu adalah disiapkan menjadi manajer operasi. Harus menjadi seorang entrepreneur. Tentu materi-materi yang harus diajarkan itu antara lain soal akuntansi, marketing, soal pengisian barang-barang, lalu lintas barang, dan lain sebagainya. Ya. Mohon dicatat, ini bukan pengurus koperasi, ya, tapi bagian dari koperasi itu sendiri, ya, kita sebut saja entrepreneur atau manager di koperasi itu, ya. Sehingga menurut hemat saya, ya, pelatihannya itu ya dilaksanakan oleh Inkop. Dulu ada namanya Inkop, dan di bawah Inkop itu ada namanya Badan Latihan Koperasi di masing-masing provinsi. Ya, itu yang paling tepat. Oke, kita kesampingkan itu. Oke, sekarang dibawa di Kementerian Pertahanan. Harus kita ketahui ya, seperti apapun pelatihan militer itu memerlukan fisik yang prima. Artinya sebelum dilatih harus dilakukan pemeriksaan kesehatan secara valid. Ya, karena apa? Banyak kegiatan-kegiatan fisik yang nanti memerlukan kesiapan kita seperti lari, mungkin push up, merangkak, merayap, dan sampai dengan latihan menembak. Nah, saya melihat ya dari kasus 3 orang yang meninggal itu semua karena fisik yang tidak siap. Faktor kelelahan begitu, Pak? Ya, bisa jadi dari faktor kelelahan. Ya. Karena mungkin memiliki penyakit sebelum dia dilatih. Nah, masalahnya sekarang perlu dievaluasi apakah Kementerian Pertahanan sudah melakukan pengecekan kesehatan secara valid sehingga setiap orang bisa masuk ke tempat pendidikan dan melakukan kegiatan-kegiatan militer. Itu patut kita pertanyakan dan patut kita evaluasi. Dan menurut hemat saya, ya, kita lebih banyak atau lebih baik memberikan pelatihan pada substansi yang nanti akan dikerjakan oleh mereka ketika bertugas di koperasi masing-masing. Itu lebih penting, ya. Kalau untuk pelatihan militer mungkin yang ringan-ringan saja, misalnya saja soal baris berbaris. Untuk apa? Ya, untuk melatih kerapian. Kan anak-anak sekolah juga latihan baris berbaris juga kan? Gitu. Kemudian mungkin ada santiaji soal kecintaan kepada negara, mengabdi pada negara, untuk misalnya tidak korupsi, seperti itu diberikan santiaji. Dan di militer itu biasa seperti itu. Itu positif menurut saya. Mungkin juga belajar soal disiplin waktu melalui apel pagi, lalu apel siang, atau mungkin karena di asramakan ada apel malam. Disiplin, ya. Kemudian terhadap waktu bersama. Atau mungkin sebatas senam pagi. Senam pagi supaya apa? Supaya kita bugar. Ya, begitu sebelum dan masuk ke pelatihan. Artinya latihan militer ya secara terukur dan ringan-ringan saja sesuai dengan
siswa yang akan dilatih begitu. Dan hari-hari seharusnya adalah lebih banyak pada pelatihan teori entrepreneur entrepreneurship sebagai ya. manager begitu ya. Baik. Saya agak tercengang juga kenapa dilatih menembak ya. Nah, itu dia. Ini sebetulnya seru banget ya Pak TB Hasanuddin. Ini kita sebetulnya sebelumnya kami sudah mengundang begitu ya pihak Kementerian Pertahanan, lalu Kementerian Koperasi serta Badan Komunikasi Pemerintah juga agar memang pembahasan ini lebih komprehensif seperti itu. Namun sepertinya dua pihak ini sedang berhalangan. Nah, itu dia tadi. Berarti artinya kalau dari Bapak sendiri ini tidak setuju begitu ya? Kalau saya dengar tadi pernyataan Bapak atau kurang setuju terkait dengan kegiatan atau aktivitas fisik yang terlalu digenjot ini begitu Pak TB Hasanuddin? Perlu nggak sih? Saya sangat setuju bahwa untuk latihan fisik ya, secara sederhana seperti baris berbaris, apel, 6 pagi, it's okay lah ya begitu. Begitu. Kemudian juga berpakaian militer juga ya sudah kan lumayan, dari pakai baju sipil mungkin harus gonta-ganti. Kalau baju militer ini bisa dipakai seminggu kan ya. Jadi bisa efisien begitu ya. Efisien ya. Tetapi sekarang konsentrasi harus pada materi dan substansi pelatihan inti. Gitu. Intinya apa? Sebagai manajer operasi, bukan disiapkan sebagai prajurit TNI itu. Berarti harusnya ada perbedaan materi pelatihan ketika Latsar Mil diikuti oleh warga sipil dan non sipil gitu ya, atau betul. TNI seperti itu ya. Baik. Ya betul. Baik. Sehingga perlu ada sebuah evaluasi yang menyeluruh, ya. Karena ini kan baru beberapa ratus mungkin ya, sementara kita konon dari pihak pemerintah akan melaksanakan pada tahap pertama itu sekitar 30.000 orang, begitu. Ya, baik. Berarti Pak TB Hasanuddin, jadi sebetulnya bagaimana seharusnya pemeriksaan kesehatan dalam Latsar Mil ini jika memang ada riwayat penyakit begitu ya? Ini bukankah seharusnya ada penyesuaian pelatihan yang diikuti oleh yang bersangkutan begitu? Ya, biasanya untuk yang akan mengikuti latihan-latihan militer, ya, seperti ini ya harus dicek betul tentang daya tahan, bagaimana jantungnya, bagaimana mungkin pengaruh-pengaruh penyakit yang dia miliki ketika ada stressing, ketika ada latihan berat dan lain sebagainya, ketika menghadapi heat stroke dan sebagainya, ya itu harus benar-benar diuji, dicek dengan valid. Nah, begitu ya. Tapi kalau nanti latihannya itu memang untuk sipil saja, ya menurut hemat saya ya lebih banyak yang disederhanakan saja. Sehingga saya menyarankan supaya pelatihan ini dievaluasi secara menyeluruh. Dan kami pun nanti di Komisi 1 akan kami diskusikan bersama seperti apa. Dan materi apa yang diberikan dan lain sebagainya. Yang penting tujuan supaya tercapai, tetapi tidak boleh ada korban kembali. Jadi artinya memang ya latihan militer boleh lah, tapi yang tipis-tipis aja begitu ya Pak ya, baris berbaris begitu, disiplin. Dan sepertinya kalau tadi kata Pak TB juga nggak perlu juga ya latihan menembak begitu ya, apa urgensinya begitu. Nah kalau dari kalau dari Anda sendiri begitu ya, atau dari DPR sendiri, apa kemudian yang desakan yang akan dilakukan oleh DPR? Perlukah Latsar Mil ini dihentikan permanen atau sementara? Kami akan menyarankan khusus untuk pelatihan militernya itu dievaluasi. Evaluasi, ya begitu. Sehingga tidak membahayakan para peserta. Baik. Jadi dievaluasi agar memang tidak membahayakan para peserta begitu. Kalau tadi Anda sampaikan lebih banyak memang pelatihan terkait dengan entrepreneurship begitu ya, sebagai manajer begitu ya, terkait dengan hal ini. Itu yang lebih penting menurut Anda seperti itu. Betul, baik ya. Bukan dilatih seperti prajurit menembak segala. Itu pelurunya juga biar dipakai untuk prajurit yang aktif saja kan. Baik. Ya, lalu
Apa sebetulnya yang jadi masukan? Mungkin ini terakhir dari Anda, apa masukan terhadap pemerintah mengenai hal ini, Pak? Closing statement dari Anda. Ya, saya kira pelatihan biar berjalan dengan baik, kemudian kami menyarankan evaluasi saja pelatihan militernya, jangan terlalu berat, karena itu berisiko tinggi terhadap seluruh peserta. Itu saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak TB Hasanuddin, anggota dari Komisi 1 DPR RI sudah bergabung bersama kami di Berita Satu siang hari ini. Dan kita harapkan masukan ini bisa dievaluasi begitu dan didengar oleh pemerintah. Terima kasih, selamat siang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan Pak TB Hasanuddin. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.